Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih di dalam Injil Yohanes pasal yang 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ya, kita baca bersama-sama, nanti ditampilkan selainnya. Yang bawa Alkitab, kita baca secara bergantian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, sekarang masih masa-masa di mana kita masih memperingati tentang kebangkitan Yesus, dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saya memberikan satu tema, mengubah ketakutan menjadi iman. Kita merenungkan kisah yang luar biasa dalam Injil, yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Peristiwa ini bukan hanya momen penting dalam sejarah kekristenan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Jadi bukan hanya merupakan sejarah saja, tetapi ada makna yang kita bisa pelajari dari makna kebangkitan Tuhan Yesus, atau ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika para murid yang terkasih, mereka baru menyaksikan guru mereka yang mereka cintai disiksa dan dibunuh. Mimpi dan harapan mereka hancur. Dia kecewa, bahkan dia merasa takut. Dia ragu, bahkan dia juga mulai putus asa ketika melihat Tuhan yang dia sembah, guru mereka, mati tersalib. Namun Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, di tengah kegelapan itu Yesus datang kepada mereka. Dia menyapa mereka. Dia berkata, "Damai sejahtera." Jangan takut. Kehadirannya yang penuh kasih dan kuasa membangkitkan kembali harapan dalam diri mereka. Jadi Yesus datang kepada mereka. Buktinya dia membuktikan, dia menunjukkan tanda-tanda luka di tangannya, ya. Jadi yang pertama dia lakukan, dia datang kepada murid-muridnya. Ketika di dalam ayat 19 dikatakan, di dalam ayat yang terakhir, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi dia menyapa dengan kata-kata damai sejahtera. Itulah yang sering kita pakai sebagai orang yang Kristen. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita atau kita datang ke rumahnya, kita katakan shalom. Shalom itu bahasa Yunani. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, damai sejahtera. Ya. Jadi kalau bahasa Arab, assalamualaikum. Jadi itu bahasa. Ya. Tapi karena kita orang Kristen, maka kita katakan shalom atau damai sejahtera, sama saja. Ya, itu kata-kata yang digunakan oleh Yesus untuk menyapa murid-muridnya. Dia juga menunjukkan kepada mereka tanda-tanda lukanya. Dia membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia juga memberikan Roh Kudus. Ayat yang ke-22. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ya, jadi dia datang dengan membawa damai sejahtera, dan dia juga menunjukkan atau membuktikan bahwa benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia juga memberikan Roh Kudus, menghembusi Roh Kudus kepada mereka.
Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memperkuat iman mereka. Tadinya waktu Tuhan Yesus mati, murid-murid semua takut. Apa yang dia lakukan? Mereka mengunci diri karena mereka takut. Jangan sampai kita juga pengikut-pengikutnya akan dibunuh, karena Tuhan kita sudah dibunuh. Siapa yang akan menjaga kita? Siapa yang akan melindungi kita? Tuhan yang kita sembah saja mereka bunuh, apalagi kita sebagai murid-muridnya. Jadi dengan menampakkan diri kepada mereka, dia memperkuat iman mereka bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bahkan di antara murid-murid mereka ada yang tidak percaya bahwa benar-benar Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus berdiri di depan mereka, mereka tidak percaya. Harus mereka membuktikan tusukan di lambungnya dan juga telapak tangannya. Baru mereka merasakan bahwa benar-benar bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memperkuat iman mereka dan meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Nah, makna penampakan Yesus. Peristiwa penampakan ini memiliki beberapa makna penting bagi kita. Yang pertama, yaitu Yesus bersama dengan kita. Merasa bahwa dia menemani para murid di saat mereka merasa takut dan putus asa. Jadi ketika Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, mereka merasa bahwa betul Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dan merasakan bahwa betul-betul dia bangkit dari antara orang mati. Yesus juga selalu bersama-sama dalam setiap pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Yesus, kita yakin dan percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap apa yang kita alami, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas maut. Dia memberi kita pengharapan akan kehidupan kekal dan kebebasan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Saya selalu terharu karena saya merasa diri saya bahwa tidak ada gunanya dan tidak ada apa-apanya, dan saya akan dihukum seandainya Kristus tidak mengasihi saya dan saudara. Ya, kita yang harus dihukum karena kita yang berdosa. Tetapi karena Kristus mengasihi kita sehingga dia rela mati bagi kita. Dia tidak kenal dosa. Ya, seperti ayat hafalan anak sekolah minggu tadi di dalam pertama Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa karena dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Ya, dia tidak mengenal dosa, tetapi karena dia mengasihi kita sehingga dia menggantikan kita dan dia mati di kayu salib. Itu yang patut kita syukuri Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya kita, tidak perlu kita menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan, semua Tuhan beri. Keselamatan pun Tuhan berikan bagi kita. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan bahwa kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah mengalahkan maut dan kita sudah menang bersama dengan dia. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, karena kita sudah merasakan, kita sudah yakin bahwa Kristus sudah mati di kayu salib menggantikan kita dan dia sudah menyelamatkan kita. Jadi kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus menyaksikan kepada orang karena kita sudah merasakan. Jadi kalau kita belum merasakan, kita tidak bisa bersaksi kan? Tapi karena kita sudah merasakannya, maka kita juga bisa bersaksi. Dan kita sudah merasakan bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus menyaksikan kepada orang lain bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Para murid yang tadinya diliputi rasa takut, diubah oleh penampakan Yesus menjadi saksi-saksi yang berani dan penuh semangat. Jadi melalui kebangkitan Yesus memberikan semangat kepada para murid, bahkan semangat juga bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa betul-betul Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada dunia dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana mengubah ketakutan menjadi iman? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, ya,
Marilah kita memperkuat iman kita kepada Yesus yang telah bangkit. Kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, kita percaya kepada Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, Bapak Ibu kalau bisa lihat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Yang kedua, yaitu berdoa dan baca Alkitab. Ada seorang direktur dari sebuah perusahaan besar ingin berbicara dengan manajer pabrik tentang ada sesuatu masalah yang sangat mendesak yang disampaikan kepada manajer itu. Akan tetapi ketika direktur ini mau masuk, sekretaris melarang dia. Dia katakan bahwa saat ini beliau tidak bisa diganggu. Beliau sedang ada pertemuan seperti yang dilakukannya setiap hari. Dan Pak Direktur ini berkata bahwa saya akan menemuinya. Tetapi sekretaris selalu tegas bahwa tidak boleh karena Pak Manajer berkata bahwa saya tidak boleh diganggu. Dengan tegas sang sekretaris menjawab, Pak, saya mendapat perintah keras dari beliau agar tidak mengganggunya saat sedang ada pertemuan. Dengan marah, direktur ini dia menerobos dan dia masuk ke dalam kantor manajer. Setelah membuka pintu, dia melihat ke dalam, ternyata Bapak Manajer sementara berlutut di depan Alkitab, sementara berdoa. Dengan pelan, direktur ini keluar. Dia menutup pintu dengan pelan-pelan dan dia minta maaf. Maafkan saya. Direktur itu mendapati manajernya dengan sedang berdoa. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tujuan melakukan saat teduh setiap hari adalah untuk mendorong pertemuan yang akrab dan teratur dengan Raja di atas segala raja. Dengan menghormati Tuhan, ya. Kita datang karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Bapak polisi atau Bapak bupati ketika datang di gereja, bagaimana kita menghormati dia? Kita memberikan salam kepada dia dengan hormat. Kita memberikan tempat yang bagus di depan. Itu bukan raja, masih dia adalah bupati atau dia polisi dan lain-lain. Tetapi ketika kita menghadap raja kita di atas segala raja, itu Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, kita harus menghormati dia. Kita harus menghargai dia. Kita perlu mencari perintah-perintah baru setiap hari dan pribadi yang telah merencanakan kehidupan kita. Yesus sendiri meluangkan waktunya untuk berdoa kepada Bapaknya. Ketika dia menghadapi pergumulan, waktu dia mau disalibkan, dia datang kepada Bapa berdoa meminta pertolongan Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang lemah yang masih hidup di dalam dosa, setiap saat kita harus datang meminta ampun kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami dan mengatakan kepada mereka di dalam Lukas pasal 11 ayat 9-10 untuk senantiasa meminta, mencari dan mengetuk, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru Adeline hari Kamis di waktu ibadah doa, bahwa kita harus terus-menerus mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan kita ketuk pintu Tuhan. Artinya bahwa supaya kita bisa dikuatkan oleh Tuhan, karena secara manusia tidak hanya kita bisa percaya Yesus saja, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh sudah menerima Dia, kita harus selalu datang kepada Dia, berdoa dan baca Alkitabnya. Karena bagaimana kita mau mengenal Dia kalau kita hanya percaya tetapi tidak mau belajar firman Tuhan? Kita bisa mengenal Dia melalui firman Tuhan. Jadi setiap hari, belum terlambat Bapak Ibu, sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Dia? Bukankah hanya kita sibuk dengan setiap pekerjaan kita? Adakah waktu kita untuk bersekutu dengan Dia, untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita? Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 24 ayat 45, Tuhan akan membuka pikiran mereka. Jadi yang dimaksud di sini, bagaimana Tuhan mau membuka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan kalau kita tidak minta pertolongan Roh Kudus?
Roh Kudus yang kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita. Itulah yang selalu mengingatkan kita untuk mau datang kepada Tuhan, untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas gereja. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, jangan kita pikir bahwa karena kita sudah terima Yesus pasti kita selamat, tetapi tidak perlu bersekutu dengan saudara seiman. Sangat penting. Saya sementara menyusun skripsi tentang pertumbuhan iman jemaat. Jadi saya belajar di situ bahwa orang-orang yang bertumbuh di dalam iman itu harus ada persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Bagaimana kita hanya bisa bertumbuh kalau hanya kita sendiri di rumah. Tetapi untuk membuktikan bahwa iman kita bertumbuh, kita harus bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Persekutuan orang-orang percaya merupakan sebuah pengaruh besar bagi lingkungan di mana kita berada. Ya, jadi itu membuktikan bahwa persekutuan itu ada ketika kita pertumbuhan iman itu ada ketika ada persekutuan. Sebab persekutuan itu adalah sebuah kegiatan untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi kita di situ di dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling menghibur dan saling mendoakan. Ini berarti bahwa warga jemaat harus menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi dan rasa solidaritas yang tinggi sebagai keluarga Allah. Roh yang ada di dalam diri kita, yaitu orang yang mementingkan dirinya sendiri, akan menghancurkan persekutuan. Jadi di dalam persekutuan itu kita bertumbuh, tetapi kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Karena persekutuan yang hidup dan berkembang akan sangat membantu warga jemaat untuk dalam hal kesehatan mental. Jadi di sini kita membentuk satu persekutuan, dan di dalam persekutuan itu kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling belajar satu dengan yang lain apa yang bisa kita lakukan untuk hidup di dalam satu komunitas, bertumbuh bersama untuk Tuhan. Yang keempat, melayani orang lain. Matius 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi ketika kita melayani orang lain, kita melakukannya karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita mengasihi orang lain, itu membuktikan bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Berarti dari ayat ini kita memahami bahwa melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil, ya. Jadi ada tiga alasan mengapa kita harus melayani orang lain. Yang pertama, karena kita dipanggil untuk melayani, karena kita diciptakan agar dapat mengatur hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita melayani, berarti kita memuliakan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, itulah ketika kita mengasihi orang lain, membantu orang lain, melayani orang lain, itu semua adalah memuliakan Tuhan. Kemudian kita dipanggil untuk melayani ialah karena Yesus Kristus telah memilih untuk dirinya sendiri peran sebagai pelayan, dan Ia memanggil kita untuk menjadi seperti Dia. Karena Kristus yang kita sembah adalah pelayan, ya, maka kita juga sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Dia harus melayani orang lain. Yang ketiga dan yang paling meyakinkan untuk menjadi pelayan ialah karena kegagalan. Nah, jadi kesimpulannya, jika sikap melayani yang ada pada kita tidak makin bertambah terhadap Allah dan manusia, maka kita tidak makin menjadi sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak mau melayani Tuhan, tidak mau melayani sesama, berarti kita belum memuliakan melakukan sepenuhnya tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, belum memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudara seiman kita, belum mencontohi Yesus sebagai teladan dalam pelayanan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, jadi kesimpulannya, marilah kita memperkuat iman kita kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kita dapat melakukannya dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkannya, berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh, berdoa bersama dengan keluarga kita. Kita berperan aktif di dalam persekutuan serta menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Bukan hanya kepada saudara-saudara seiman kita, tetapi di luar dari gereja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan. Kita membuktikan
bahwa kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan membuktikannya melalui kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup. Kita percaya bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Dalam hal ekonomi apapun yang kita alami, sakit penyakit, kita percaya bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita juga memiliki kekuatan untuk menjadi terang bagi dunia. Secara manusia mungkin kita tidak bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dan menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita membuka hati untuk menerima kasih dan kuasa Yesus yang telah bangkit. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup karena Dia selalu bersama kita. Kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksi Kristus, bisa menerangi dunia ini.